Di suatu taman terdapat 9 sarang burung merpati, tapi ada 10 burung merpati yang akan menempati sarang tersebut. Lalu bagaimana 10 burung tersebut akan menempati sarangnya? Apakah boleh satu sarang memiliki 2 burung merpati untuk menempatinya? Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Halo semuanya, kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait prinsip sarang merpati, yang merupakan salah satu materi dari matematika kombinator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Dwi Putri Rahima dengan NPM 20106310 522 dari kelas 6A. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara SPD MPD. Nah, sini sebelum memasuki prinsip-prinsip dari sarang merpati, kita harus mengetahui siapa sih yang memulai mencari tahu terkait prinsip sarang merpati. Di sini ada dua tokoh. Yang pertama itu ada Jean Lecoq yang merupakan salah satu pendeta atau matematikawan dari Prancis. Beliau mulai mencari tahu terkait prinsip sarang merpati pada tahun 1642. Lalu, prinsip ini dikembangkan dan dicari tahu kembali oleh Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada tahun 1800-an. Dan yang sekarang kita kenal prinsip ini merupakan prinsip lagi Dirichlet. Namun, tetap yang pertama, tokoh pertama yang dikenal untuk prinsip sarang merpati ini yaitu Jean Lecoq. Nah, untuk prinsip sarang merpati ini ada 3 prinsip yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama itu jika n+1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 objek atau lebih. Nah, untuk yang kedua, jika n+1 merpati memasuki K sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi dari floor n per K plus 1 merpati. Nah, untuk prinsip yang ketiga, jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari tahu terkait prinsip yang pertama. Kan tadi disampaikan bahwa jika n+1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 objek atau lebih. Nah, di sini sebelum kita mencoba mempraktekannya, di sini ada bukti gitu. Kita menggunakan metode kontradiksi, yang dimana hipotesisnya merupakan sebanyak n+1 atau lebih objek ditempatkan dalam n buah wadah. Nah, di sini dengan n itu merupakan elemen dari n. Dengan konklusinya yaitu paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi 2 atau lebih objek. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya, kita akan mencoba dengan menggunakan metode kontradiksi dengan pengandaian tidak ada kotak atau wadah yang memuat lebih dari satu objek, karena terdapatkah kotak yang sudah tertera dengan jumlah objek paling banyak adalah K. Nah, jadi jika terjadi ketika setiap kotak berisi satu objek, namun hal kontradiktif ini dengan pernyataan bahwa kita memiliki paling sedikit K plus satu objek, jadi pengandaian ini diingkari sehingga teorema ini terbukti benar karena kita menggunakan metode kontradiksi. Nah, selanjutnya kita mencoba dengan memberikan wadah gitu atau kotak. Di sini kita menggunakan 5 kotak gitu. Dengan pernyataan disampaikan bahwa terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Jadi misalkan terdapat 5 wadah, namun terdapat 6 objek yang harus dimasuki ke dalam wadah tersebut. Di sini akan kita coba dengan memberikan tanda ya untuk yang pertama, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, untuk yang keempat, dan yang kelima. Sedangkan tadi disampaikan akan memasukkan 6 objek gitu. Jadi untuk satu objek lagi akan ditaruh di mana, kita bisa bebas menaruhnya di dalam kotak manapun. Misalkan kita mau taruh di kotak ini. Nah, untuk seperti ini boleh gitu. Terus juga gimana kalau misalnya
kita mau mengisinya seperti ini. Untuk pengisian seperti ini diperbolehkan karena dalam pernyataan prinsip yang pertama ini tidak ada kalimat bahwa mengharuskan semua kotak ini terisi, tapi memberikan pernyataan bahwa terdapat paling sedikit satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Di sini sudah ada 2 kotak yang berisi 2 objek gitu, jadi bisa dinyatakan benar. Nah, untuk prinsip yang kedua, ini bahwasanya jika N1 N+1 merpati memasuki ke sarang, maka pasti ada satu sarang yang sedikitnya terisi dari floor N per K plus 1 merpati. Nah, sini kita sebelum memulai ke permisalannya ya, kita mesti mengetahui floor N per K itu seperti apa. Floor N per K ini permisalannya seperti ini. Untuk penghitungannya, di sini coba kita misalkan dengan N-nya itu 12 dan K-nya itu 5. Kan kalau untuk pembagian biasa hasilnya itu 2, sekian ya. Nah, untuk N per K dengan floor ini kita akan membulatkannya ke bawah gitu. Jadi pembulatan ke bawah untuk floor sendiri. Jadi hasilnya yaitu 2. Nah, setelah kita tahu gitu kalau misalkan N per K itu dengan floor bagaimana perhitungannya, kita mencoba dengan kita memiliki 5 merpati dengan 3 sarang. Nah, dengan mengetahui N per K-nya ini, N-nya itu merupakan, merpati itu merupakan N+1, berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk N-nya sendiri yaitu 4. Karena 4 ditambah 1 yaitu 5 gitu, menghasilkan 5 merpati. Nah, kita untuk penempatannya sendiri bisa kita bebaskan gitu ya. Kan ada 3 sarang, kita bisa mencoba dengan penulisan atau pengisiannya seperti ini, 2, 1, 2 dengan jumlah 5 gitu, 5 merpati dalam 3 sarang. Nah, hal ini dapat dinyatakan atau sebagai pembuktian dari pernyataan kedua. Nah, selanjutnya untuk pernyataan atau prinsip ketiga, jika tak hingga objek dipartisi ke dalam berhingga himpunan, maka pasti ada sedikitnya satu himpunan yang beranggotakan tak hingga anggota. Nah, di sini kita misalkan gitu ya, terdapat atau kita mencari tahu jumlah burung merpati di seluruh dunia gitu. Di sini kita mengetahui ada beberapa kotak ya, atau beberapa negara di seluruh dunia. Kita dengan himpunan gitu, negara ini bisa kita misalkan sebagai himpunannya. Nah, untuk himpunan sendiri bisa saja untuk kita kan mencari tahu jumlah seluruh burung merpati di dunia. Nah, untuk misalkan di sini 1000. Ini 2000. Nah, untuk anggota ini ada bagian anggota yang tidak hingga. Nah, bisa saja bagian ini yang merupakan anggota yang tak hingganya. Jadi bisa dipahami untuk prinsip yang ketiga.
Lalu ada satu lagi, prinsip umum dari Sarang Merpati. Nah, ini misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika terdapat M objek yang akan diletakkan pada N kotak, maka paling sedikit akan terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek dengan nilai mutlak. Nah, kita pembuktiannya dengan menggunakan kontradiksi lagi yang diasumsikan bahwa tidak ada wadah yang berisi lebih dari mutlak M per N dikurang 1 objek, maka jumlah objek dari maksimalnya adalah jumlah wadah dikali isinya. Kita bisa memperhatikan pertidaksamaan yang ada di bawah ini. Untuk N, kita kalikan dengan dalam kurung ini mutlak M per N dikurang 1 kurang dari N dikalikan M per N plus 1 yang lalu dikurangi lagi dengan 1. Nah, pertidaksamaan di atas dapat ditulis dengan demikian karena M per N ini tidak mungkin sama atau melebihi dari M per N plus 1. Jika ruas kanan disederhanakan lagi, maka hasilnya didapat N yang berarti N dikalikan M per N min 1 yang merupakan kurang dari M. Nah, untuk ketidaksamaan berikut tadi diperoleh bahwa jumlah keseluruhan objek akan lebih kecil dari M. Nah, hal itu juga bertentangan dengan pernyataan awal bahwa jumlah objek total adalah M objeknya. Nah, asumsi tersebut salah gitu. Jadi, benar bahwa paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi minimal M per N objek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan atau menggambarkan. Terima kasih telah menyaksikan video tadi, karena itu juga menjawab pertanyaan tadi yang di awal. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.